Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya tentunya di kita bincang inspiratif dan motivatif ya. Kali ini bukan dengan mualaf tapi kali ini dengan salah satu kalau bisa dikatakan owner ya. Wah, nanti kita ngobrol sama owner karena tentunya owner ini membangun sebuah bisnis ya atau sebuah unit bisnis itu dari nol. Nah, pasti kan banyak nih, ya kan? Ilmu-ilmu atau edukasi yang bisa disampaikan, yang bisa kita petik lah gitu kan. Kita petik atau mungkin kita rampok nanti sama ownernya. Jadi banyak ya kisah-kisah nanti terkait dengan pengembangan dari bisnisnya. Insya Allah kita masih berada di Sahabat Akikah ya. Ya Sahabat Akikah, sebelumnya kita sudah bersama Pak Ibnu sebagai CEO dan manajer operasional, dan sekarang kita bersama ownernya langsung Sahabat Akikah, dan kita tahu bahwa sudah ada 6 cabang ya di di Jabodetabek tentunya ya. Mudah-mudahan obrolan kita nanti bisa menjadi manfaat ya, bisa kita petik ilmu-ilmu yang bisa disampaikan khususnya ya bagi kalian semua yang sudah ingin berbisnis, berwirausaha gitu kan. Tapi jangan alasan berbisnis dan berwirausaha itu karena bosan kerja, jangan. Tapi benar-benar ingin menciptakan satu lapangan kerja atau yang baik-baik lah, atau karena jangan sampai kita karena bosan kerja kemudian kita berwirausaha, jangan ya. Kita langsung aja ke Pak Haji Romli. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak Haji? wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, cerah banget ini bacaan ini. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Dari mana ini? Masya Allah, ya, kesibukan ya? Sibuk dari luar tadi. Keliling-keliling ya? Keliling-keliling ya. Pak Haji, ini tempatnya enak banget nih Pak Haji. Enak, alhamdulillah. Enak ya, adem ya. Ini belakang tuh kan Sahabat Akikah, dan adem, ya. Masya Allah. Ini kalau boleh tahu nih, ya. Sahabat Akikah ini, gimana nih? Kenapa bisa Pak Haji Romli tuh bisa, kayaknya gue mesti bikin Sahabat Akikah nih. Itu perjalanannya gimana Pak Haji? Iya. Kalau boleh ceritain tuh. Iya, berawal pada tahun 2005 saya melihat peluang bisnis akikah di Indonesia ya, terutama Jabodetabek ini sangat besar peluangnya. Karena banyak sekali angka kelahiran bayi ya. Dan majunya peradaban. Masya Allah. Di mana banyak kaum muslimin, muslimah yang mempunyai anak, kemudian mereka kesulitan untuk melaksanakan akikah. Kesulitan yang saya maksud itu seperti masih tradisional, layanan-layanan akikah terdahulu masih sangat tradisional, harus ke kandang, kemudian masak sendiri, kemudian item-item yang lain juga seperti nama anak, kemudian sertifikat belum ada semuanya ya. Di kami disiapkan gitu ya. Jadi memang customer itu merasa nyaman ketika bertransaksi membeli produk akikah di Sahabat Akikah. Dari urusan dari A sampai Z mereka nyaman, produknya langsung sampai matang gitu ya, bisa didistribusikan kepada family atau kerabat terdekat, tetangga dan sebagainya gitu. Nah emang dulu backgroundnya apa Pak Haji? Kok bisa sampai bikin akikah seperti ini? Kalau dulu saya terus terang ya, saya serabutan ya dari pekerja pabrik, kemudian saya kerja di beberapa kantor gitu ya. Kemudian pernah bisnis sejenis juga ya. Tapi memang saya lihat peluangnya masih sangat besar, sehingga saya memutuskan untuk mendirikan layanan akikah yang menurut saya lebih bisa profesional gitu ya, lebih bisa melayani customer dengan lebih baik begitu. Oh, tapi kan gini, ketika Pak Haji itu memutuskan untuk membuka layanan ya jasa akikah ini seperti ini, tentunya kan ada beberapa
layanan jasa yang lain yang sudah berdiri gitu. Nah itu apa Pak Haji nggak takut tuh kalah saing atau gimana? Iya, itu hal biasa ya dalam bisnis. Hal yang sangat biasa, umum, lumrah lah ya yang demikian. Jadi yang terpenting buat kita adalah fokus ya. Kita merasa menganggap diri kita melayani customer dengan baik. Kita benar-benar fokus di situ, dan masalah-masalah yang ada terus kita evaluasi, kemudian kita berikan solusinya agar customer tetap nyaman di Sahabat Akikah gitu. Ya kenapa juga kita namakan Sahabat Akikah, karena saya lihat brand itu tidak identik dengan sebuah nama yang spesifik ya. Tapi saya lebih senang brand Akikah saya itu dengan nama Sahabat Akikah, karena memang ini brand sangat umum. Semua orang tidak perlu mencari apa makna sahabat gitu ya. Karena mereka semua sudah pada tahu semuanya tentang sahabat itu apa gitu ya. Artinya nama Sahabat Akikah itu lebih banyak, lebih umum menurut saya ya, lebih umum diterima oleh customer dibanding nama-nama yang memang lebih spesifik gitu ya. Masya Allah. Dengan harapan bahwa kalau sahabat kan selalu dikenal gitu. Iya. Harapan begitu kali iya, ya. Sahabat. Masya Allah. Nah kemudian ketika menjalankan Sahabat Akikah ini ya, tentunya kan ada perjalanan yang memang Pak Haji ini sebagai owner itu ketahui. Contohnya misalkan ketika menjalankan tuh ada tantangannya, iya, pasti. kendala, hambatannya. Itu kalau boleh tahu tuh apa tuh Pak Haji tuh dari ketiga itu tuh, kalau bisa kasih sharing lah kepada pemirsa Wakaf TV ini. Iya. Yang paling sulit itu membangun teamwork ya, sebuah tim kerja yang mereka sama-sama merasa memiliki gitu ya, itu yang paling sulit itu. Jadi gonta-ganti tim masak gitu ya, tim potong, nah itu yang memang kita harus sabar di situ. Bahwasannya mencari orang-orang yang mau berjuang dengan kita gitu ya, mau merasa saya butuh mereka, mereka butuh saya juga gitu. Jadi kedua perasaan itu akan menyatu sehingga menjadi tim yang bagus gitu ya. Kalau sudah merasa memiliki perasaan itu masing-masing gitu ya. Nah, tantangannya yang paling lumayan berat di situ. Jadi membangun tim lumayan susah gitu ya. Tapi pelan-pelan dibantu sama Pak Ibnu ya, alhamdulillah lumayan solid tim kita ya. Nah itu yang terus kita jaga itu. Terus tadi saya tuh ngobrol sama Pak Ibnu ya. Iya. Itu beliau tuh ngomong Sahabat Akikah ini sempat pengen dijual. Sayang banget ya Pak Haji. Kenapa itu Pak Haji? Kalau boleh tahu tuh. Apa Pak Haji nyerah bagaimana? Enggak sih. Boleh juga sih kalau mahal ya. Ini cuma ini aja sih mungkin sebuah tantangan juga ya. Kalau memang dijual, kita tes ombak gitu ya. Kalau dijual harganya mahal, wah menarik sekali ya. Atau ada investor besar gitu ya. Tapi bukan tujuan utama sih ya. Yang terpenting kita masih bisa bermanfaat untuk para tim, untuk keluarga mereka, dan umumnya untuk masyarakat luas yang memang secara langsung atau tidak langsung bersinggungan dengan Sahabat Akikah. Ya mudah-mudahan wacana jual menjual tadi tidak ada ya. Tidak ada ya. Nggak jadi lah ya. Nggak jadi lah. Jangan lah. Iya. Sayang Pak. Iya. Nah kalau misalkan gini, berarti kan ketika membangun Sahabat Akikah ini, Pak Haji itu kan melihat peluang ya. Peluang yang masih katakanlah masih besar lah. Iya. Nah kalau dari sisi spiritual, ya ada nggak sih tujuan dari sisi spiritual untuk membangun Sahabat Akikah? Kalau tadi Pak Ibnu bilang kan
kayak itu saya lebih dekat sama Allah deh kalau sama sahabat akikah gitu. Terus biar dapat berkahnya. Nah ini Pak Haji dulu gimana tuh Pak Haji sampai sekarang? Dari sisi spiritual banyak ya sebenarnya di sahabat akikah itu. Yang pertama, kita memudahkan urusan orang, urusan customer, urusan pembeli, itu juga udah bagian dari ibadah ya. Kemudian mereka puas, saya juga senang. Itu merasa ada perasaan bahwasannya kita bisa bantu orang dan orang itu puas gitu. Ya. Agama kita pun mengajarkan, aku lebih suka hadis Nabi ya, intinya aku lebih suka membantu saudaraku mengurusi urusannya di hari itu dibanding itikaf di masjidku gitu. Jadi itu juga jadi perasaan yang sangat bahagia ya. Dari segi spiritual saya merasa alhamdulillah customer saya puas gitu ya. Dia bisa melaksanakan ibadah akikah dengan lancar, Mudah lagi. mudah. Dan layanan akikah ini merupakan ibadah ritual akikah ini merupakan ibadah sunnah muakkadah yang ditekankan oleh agama, sehingga kalau kita sudah bisa membantu mereka dengan baik dan benar, mereka pas dengan layanan kita, maka dari sisi spiritual juga akan meningkat itu ya. Iya, betul. Alhamdulillah, jadi rasa syukur kita kepada Allah makin tinggi gitu ya. Itu yang selanjutnya kalau spiritual seperti kalau ada hal yang sebaliknya misalkan customer kita komplain misal, komplain ya, tadi kan yang enaknya nih yang sekarang yang nggak enaknya, komplain misalkan marah-marah atau tidak mau bayar misalkan ya, kemudian mengancam dan sebagainya. Itu hal yang biasa dalam dunia bisnis. Kita hadapin, kemudian cair, pelan-pelan kita layani dengan sabar, cair, dan mereka juga mau menerima keadaannya, misalkan situasi macet, ya, kemudian jalanan Jabodetabek yang suka diprediksi ya, kemudian mencari alamat yang lumayan susah, diajak muter-muter misalkan, dengan map juga muter-muter kan kadang-kadang gitu. Nah ini jadi pelajaran buat tim, khususnya buat saya juga, bahwasannya kita harus banyak berharap terus kepada Allah, bahwasannya memang kemudahan itu hanya semata dari Allah gitu ya. Seakan-akan kita udah sangat profesional, udah sangat luar biasa nih layanan kita ya, sehingga kita merasa, oh kita nih layanan paling oke gitu. Tapi kalau mungkin rasa harap kita kepada Sang Pencipta kita kurang, sehingga ada masalah kita jadi jumawa gitu ya. Betul. Nah akhirnya alhamdulillah kalau dengan adanya masalah, kita jadi makin dewasa. Kedepannya bisa evaluasi secara menyeluruh layanan kita kepada seluruh customer gitu. Jadi rasa syukur kita perbanyak ya, rasa harap kita dan takut kita kepada Sang Pencipta kita juga tentang layanan yang tidak sempurna semuanya ya. Ya kita terus evaluasi begitu ya untuk kebaikan para customer juga gitu. Nah kalau untuk ini Pak Haji terkait dengan perjalanan bisnis ya. Nah saya itu mau tahu dari studi kasusnya Pak Haji nih terkait dengan membangun sahabat akikah yang memang salah satu niatnya adalah memudahkan para kaum muslimin ya untuk melaksanakan ibadah gitu kan. Ada yang memilih bangun masjid gitu kan, tapi Pak Haji malah milih membangun layanan jasa akikah. Ini kan luar biasa gitu kan menurut saya. Nah tips-tipsnya nih kalau boleh tahu sesuai studi kasus Pak Haji, ketika ingin membangun sebuah bisnis
katakanlah lebih khusus layanan Iya. ya seperti itu, seperti apa Pak Haji? Bisa di-sharing nggak ke saya dan pemirsa wakaf ini? Step-stepnya, tips-tipsnya, katakanlah misalkan ya kita tuh harus tadi ya sekarang kan fokus dan lain sebagainya gitu. Gimana tuh Pak Haji? Iya, maksudnya untuk pemula ya, Betul. membangun bisnis Betul. ya. Ya, kalau pesan saya ya, walaupun saya masih banyak kekurangan ya, masih terus belajar dalam bisnis, pesan saya ketika membangun bisnis ya tadi udah disebutkan ya, fokus di satu bidang itu ya, sampai benar-benar memang matang bisnis kita di bidang yang kita geluti ya, kita juga harus sabar, perlu waktu gitu ya. Proses ya, perlu waktu. Jadi ini yang kadang-kadang teman-teman kita itu lemah di situ. Jadi fokusnya ada, tapi sabarnya yang belum ada gitu. Karena mungkin tidak tahun ini, ya kita sudah menargetkan tahun ini kita akan begini-begini. Tapi qadarullah, Allah belum mengizinkan untuk itu. Ya kita sabar lagi, mungkin tahun depan. Terus sampai benar-benar kita sabar di titik yang kita hanya berharap kepada Allah. Bahwasannya, ya Allah ini saya sudah sangat kita berkeluh kesah kepada Allah, udah sangat luar biasa nih. Perasaan kita nih udah capek banget di sebuah bidang yang kita geluti itu. Ya Allah berikan kemudahan. Nanti Allah akan kasih kemudahan, insya Allah. Ya. Di situ titik itu yang kadang-kadang jadi titik balik kita lebih semangat untuk ngecas semangat kita dalam berbisnis. Ya kalau baru setahun, 2 tahun, kemudian udah selesai, udah kerasa bosen gitu ya, ada ngelihat bidang ini pengen, bidang itu pengen. Ya saya kalau pengalaman pribadi saya sih jangan gitu. Saya lebih senang fokus di satu bidang, kemudian bersabar di bidang itu sampai Allah tentukan, berikan titik terangnya gitu ya. Ya semoga Allah juga tetap memberkahi sahabat Akikah ya ke depannya gitu. Timnya solid ya, customer yang dilayani pun merasa puas, ridho gitu. Amin. Nah kalau menurut Pak Haji nih, sahabat Akikah ini posisinya sudah di mana nih? Dari sisi levelingnya gitu kan, apa sudah settle atau masih apa nih Pak Haji? Ya posisinya alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Posisinya sih mungkin settle banget sih enggak ya. Belum lah ya. Belum, masih banyak belajar lah. Saya juga sebagai owner masih banyak belajar kepada teman-teman yang lebih senior ya. Yang terpenting buat saya itu bisa menafkahi banyak orang, bisa memudahkan urusan orang, itu yang terpenting sih, gitu ya. Insya Allah kalau kita memudahkan urusan orang, maka Allah akan memudahkan urusan kita, gitu. Itu sih yang saya pegang terus ya. Nah, kalau bicara tentang niat nih Pak Haji nih, apakah sepengalaman Pak Haji nih, niat itu apa gimana ya bahasanya? Kan innama amalu binniyah, gitu kan. Kalau niatnya, saya nggak tahu nih, Pak Haji tuh niatnya dulu bangun apa namanya seperti sahabat Akikah ini apa? Apakah memang pengen untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah kah? Atau mungkin untuk membuka lapangan pekerjaan kah atau apa? Sehingga bisa diistiqomahkan dan bisa dibantu oleh Allah seperti ini. Iya. Ya jujur ya, sebagaimana manusia biasa, itu wajar kalau niat kita di awal memang salah, itu wajar aja sih ya. Kan kita memang bukan dilatih oleh ada coachnya ya, kita enggak ya, karena kita kan otodidak aja ya, berjalan sendiri. Ya di awal-awal mungkin niatnya pengen punya penghasilan yang cukup, kepingin lebih baik dari sebelumnya begitu, itu wajar aja ya. Tapi di tengah jalan hendaklah kita perbaiki ya niat kita. Bukan itu loh sebenarnya bisnis yang kita geluti ini, bukan sekedar itu gitu. Ada yang lebih dalam lagi dari itu ya. Ya tadi ketika
kita geluti bisnis itu, yang kita layani siapa? Customer. Maka semaksimal mungkin semaksimal mungkin setiap hari yang kita pikirkan hanya untuk agar mereka puas. Gitu. Agar mereka merasa bertransaksi di Sahabat Akikah, membeli produk Akikah itu merasa ibadahnya itu benar-benar sudah dijalani dengan benar. Masya Allah. Gitu. Nah, pelan-pelan di tengah jalan kita perbaiki niat. Bahwasannya bukan untuk nambah penghasilan aja, bukan untuk diri kita sendiri aja. Tuh. Terus juga tentunya untuk tim kita juga menambah jumlah personil, menjadi tim yang bagus. Itu kadang-kadang juga kita harus luruskan niat kita juga, bahwasannya mereka adalah manusia yang memang kita perlakukan dia dengan baik, kita kasih tunjangan-tunjangan tertentu gitu ya, sehingga mereka merasa nyaman di kita gitu. Nah, intinya boleh-boleh aja sih, wajar-wajar aja, maksud saya wajar-wajar aja kalau di awal-awal niatnya nggak kurang bener gitu ya. Nanti di tengah jalan, insya Allah kita lebih lurusin lagi. Ini layanan akikah adalah layanan yang memang ibadah yang sangat ditekankan oleh agama kita ya, dan kita fokus di situ. Kemudian kita berusaha semaksimal mungkin melayani customer dengan baik. Gitu. Nanti efek-efek dari itu ya lumrah aja, biasa aja lah kayak gitu. Ya mungkin omset akan meningkat, keuntungan akan bertambah itu. Masya Allah. Iya. Niatnya tadi ya. Iya. Memang niat itu di dalam hati ya, tidak ada yang tahu. Iya, kan? nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu ya. Dia tahu ya. Betul. Allah itu kan bisa dibohongin. Iya. Nah kemudian menurut Pak Haji nih, membangun Sahabat Akikah atau membangun sebuah bisnis itu yang paling pertama nih, kita itu cari market dulu atau langsung produk? Market dulu atau kita riset pasar dulu kah? Atau kita biasanya kan orang itu wah gue bisa bikin ini nih, nasi goreng enak nih, produknya dulu dibagusin, dan dia nggak tahu jualnya kemana. Kayak gitu kan. Nah kalau Pak Haji Romli gimana tuh? Apakah nyari marketnya dulu, kemudian kita kasih solusi melalui produk kita, atau kita bikin produknya dulu yang bagus, baru kita cari marketnya? Iya. Tergantung situasi kondisi ya. Jadi nggak mutlak harus produk dulu atau market dulu ya. Tentunya yang menggeluti bisnis tersebut yang lebih paham tentunya ya. Dan saya juga termasuk bukan orang yang dalam bisnis itu terlalu banyak mempelajari, tidak. Yang penting action dulu. Dari action itu kita bisa evaluasi. Kira-kira pangsa pasar kita mana? Kemudian produk yang paling laku apa? Gitu. Action di sini maksudnya modal nekat atau memang udah kita siapkan dulu? Kan aja tuh yang modal nekat gitu kan. Kadang nggak semua orang juga cocok. Banyak persiapan nggak semua orang. Banyak persiapan juga kadang-kadang nggak jalan-jalan gitu. Atau terlalu action nekat tanpa mempertimbangkan hal lain juga salah juga ya. Kita berusaha ada di tengah-tengah. Kita lihat peluangnya lumayan bagus, kemudian kita yakin di situ bahwasannya ini benar-benar peluang yang sangat bagus nih gitu. Peluang bisnis yang oke nih gitu. Action kita. Ya, jangan lama-lama actionnya. Segera action, kemudian di tengah jalan kita evaluasi. Ini beneran masih bagus atau enggak? Gitu. Ya. Di tengah perjalanan tuh tentang perjalanan bisnis beneran masih bagus enggak? Kalau masih bagus? Ya, kalau masih bagus, tantangannya kan makin banyak nih. Kalau saya termasuk yang senang. Ketika tantangannya makin banyak, saya yakin ini masih bagus. Oh gitu. Patokannya gitu ya? Iya. Sebagaimana kita menemukan kalau kita naik gunung gitu ya.
tentunya kita yakin di atas puncaknya. Puncaknya. Gitu. Tantangannya di bawah ini banyak Ya. nih. Dan saya yakin di atas pasti ada puncaknya nih yang bagus, gitu. Saya terus kejar itu, gitu. Kita evaluasi di tengah jalan terus, kita belajar terus, banyak berkomunikasi dengan tim, banyak berkomunikasi dengan para customer. Ya insya Allah nanti Allah berikan jalan keluarnya tuh, gitu. Nah kalau ternyata di tengah perjalanan tiba-tiba pasarnya itu nggak bagus, ini gimana? Apa yang harus kita lakukan nih Pak? Apa mundur atau dijual? Kalau pasarnya nggak bagus ya. Jadi gini, kalau saya lihat ya, kita bersabar dulu ya. Oh bersabar ya. Bersabar dulu. Kita nggak cepat-cepat ambil kesimpulan juga, ini pasarnya nggak bagus gitu ya. Bersabar dulu dalam beberapa tahun. Kalau memang kita fokus di situ, yakin dengan bisnis itu, bersabar dulu. Sabar ya. Bersabar dulu beberapa tahun, sambil terus belajar ya, terus evaluasi diri sendiri, evaluasi tim, evaluasi seluruhnya lah kita evaluasi. Di mana kesulitan kita nih, kendalanya di mana. Intinya sabar dulu sampai kalau memang udah mentok banget gitu ya, udah mentok, udah habis-habisan. Berarti mentok ini relatif ya? Relatif lah ya. Ya tentunya para pebisnis saja yang tahu sih gitu. Udah mentok, udah habis-habisan, mau gimana lagi? Mungkin belum jodohnya di situ gitu ya. Tapi selagi teman-teman pebisnis masih punya keyakinan kalau bisnisnya oke, lanjut aja. Nggak usah ragu-ragu, lanjut aja. Ya perkara misalkan modal dan sebagainya itu sebenarnya bisa dicari ya. Cari ya. Iya. Yang penting semangat kita ada gitu. Kalau modal sih gampang ya. Kalau menurut saya ya, orang melihat kita fokus aja di bisnis itu, istiqomah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, mereka percaya kok gitu. Gitu ya. Mereka percaya. Misalkan mau investasi dulu dalam jangka berapa tahun, misalnya, mereka percaya. Tapi kalau setahun bisnis ini, tahun depan bisnis yang lain, besoknya lagi bisnis, orang mana percaya gitu, yang ini aja belum beres gitu. Tapi kalau mereka lihat udah 10 tahun bisnisnya itu aja dan masih melayani dengan baik, saya yakin itu pemodal gampang kan? Gampang ya? Gampang sebenarnya. Berarti nggak usah kita cari pemodal, dia datang sendiri? Kadang dia datang sendiri gitu. Kadang ya. Gitu. Kalau memang mereka memang udah cocok sama kita juga gitu. Berarti tadi poinnya adalah ketika dalam perjalanannya kita lihat pasar yang nggak bagus, kita sabar dulu. Sabar dulu aja ya. Sabar sambil kita paralel untuk cek di internal kita ada kayak salah gitu kan. Apa yang kurang di kita ya kan, kemudian kita perbaiki gitu. Berarti itu yang dilakukan sahabat akikah. Iya, itu ya yang saya alami itu. Iya, tentunya tantangan banyak lah ya. Banyak lah ya. Nah, kemudian motivasi vertikal nih Pak Haji, kita ngomongin motivasi vertikal yang membuat Pak Haji bersama tim sahabat akikah ini bisa istiqomah dan bisa terus berjalan sampai saat ini. Itu apa itu Pak Haji? Spiritualnya dari motivasi vertikal atau spiritual lah, katakanlah spiritual. Apakah ini biasanya kan kalau owner-owner sebuah bisnis yang Islami ya, itu mewajibkan karyawannya itu baca Quran sebelum ini gitu, untuk ini agar kita semakin berkah atau dan sebagainya gitu. Nah di sahabat akikah ada nggak sih kayak gitu-gitu? Atau ada yang atau bukan katakanlah tadarus atau apa gitu di satu sisi, atau sedekahnya kah atau apanya kah? Iya. Kalau di sahabat akikah tidak ada program itu sih ya. Terus terang saya lebih senang untuk diri saya sendiri dulu ya. Yang saya terus belajar buat diri saya dulu. Kalau untuk tim saya nggak banyak nuntut ya. Yang terpenting mereka bekerja dengan baik, amanah, menjalankan ibadah yang semampu mereka gitu. Itu udah cukup buat saya. Ya. Tapi yang buat diri sayanya itu saya maksimalin
buat saya sendiri. Saya misalkan belajar bahasa Arab misalkan, kemudian banyak menghafal Al-Quran yang lebih banyak lagi, ya kan, banyak menghadiri kajian-kajian ilmu gitu. Itu yang buat diri saya sendiri yang saya motivasi gitu. Karena satu tindakan itu lebih baik daripada 1000 kata-kata. Gitu. Masya Allah. Jadi saya lebih seneng yang di model begitu. Saya lebih seneng yang biar saya dulu aja. Action. Iya. Gitu ya. Mereka nanti akan mengikuti aja. Saya berharap mereka akan mengikuti di kemudian hari. Kalau kita paksa pun mereka, karena mereka dikejar deadline waktu kerja, kemudian target yang banyak kan gitu. Ya tapi motivasi untuk hal-hal yang positif selalu saya berikan. Kalau di briefing, di meeting, saya berikan motivasi. Jangan lupa beribadah kepada Sang Pencipta kita gitu ya. Yang terpenting diri kita dulu. Diri kita ya. Diri kita yang kita perbaiki dulu gitu. Betul. Pelan-pelan mungkin mereka mengikuti. Ya. Ya kalau sebagai tim sih mereka juga mau lebih punya kompetensi yang bagus ya tentunya di lain waktu ya. Kalau dalam kerja keseharian memang lumayan sulit tuh buat mereka ya. gitu. Iya, tapi minimal ibadah harian yang memang Allah wajibkan itu saya tekankan gitu. Oh gitu ya. Selalu diingatkan, Iya, tekankan lah ya. diingatkan gitu. Ya, agar masuk surganya bareng-bareng. Amin. Amin. Untuk Pak Haji nih, harapannya nih untuk sahabat Akikah nih, kedepannya apa nih? Apa mau bangun 50 cabang lagi? Harapan saya untuk sahabat Akikah agar sahabat Akikah terus profesional ya, melayani para customernya dengan baik ya. Kemudian lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang pendidikannya minim, SMP, SMA, misalkan seperti itu, kita rekrut menjadi teamwork yang bagus ya. Karena sekarang ini kan mencari pekerjaan lumayan susah. Betul. Ya. Alhamdulillah sahabat Akikah, kalau Allah izinkan punya cabang banyak, ya tadi itu. Amin. Bisa melayani customer dengan baik, kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, bermanfaat untuk mereka, untuk tim, keluarganya, dan masyarakat sekitar gitu. Ya, tentunya juga bisa lebih infak dan sodako lebih banyak lagi di lembaga-lembaga BWA ya, BWA gitu. Berarti kalau seandainya pembukaan cabang gitu, tapi ini sahabat Akikah ini udah belum ini ya, belum franchise itu belum jadi franchise. Belum franchise. Berarti kalau mau bangun cabang lagi itu mesti dari Pak Haji sendiri atau gimana? Iya. Pak Haji sendiri yang menentukan ya? Iya, saya tentuin. Ya kita kalau memang ada yang minat di cabang mana ya kita komunikasi dulu ya. Tentunya dengan investor apa enggak? Kita konsep dulu dengan baik. Karena memang kita harus lihat dulu di daerah tersebut marketnya, peluangnya ya bagus atau tidak gitu. Kita pelajari dulu. Berarti selama ini banyak tuh yang ngajuin, buka dong di sini. Iya banyak sekali ya. Di luar Jabodetabek misalkan di Bandung, Surabaya, ya Pulau Jawa ya, Sumatera juga pernah menawarkan gitu. Tapi saya bukan yang ketika ada saya ayo kita buka, enggak gitu. Saya lebih senang dengan karakter yang terus memperbaiki pusatnya dulu, ya evaluasi pusatnya dulu yang bagus. Kemudian kalaupun itu udah bagus, insya Allah nanti saya yakin ya cabang manapun saya buka itu bagus gitu. Ya untuk sekarang kita fokus di Jabodetabek dulu ya. Mungkin kemudian hari insya Allah kalau memang ada peluang, ada kesempatan, Allah mudahkan ya bisa buka cabang di daerah lain gitu. Jadi memang nggak gampang tergiur ya Pak Haji ya? Iya, insya Allah enggak. Ya. Benar, karena memang kalau pusatnya udah settle gitu kan, itu bisa jadi benchmark cabang-cabang lainnya sebenarnya kan? Iya, betul. Jadi percuma kalau banyak cabang tapi pusatnya beradu. Itu kan dalam bisnis kan begitu ya? Iya, betul. Baik Pak Haji, makasih nih
Ya, udah ngobrol sama-sama, banyak, sama-sama. udah saya dapat ilmu banyak nih di sini nih, Sama-sama. ya. Ya. Karena buat saya pribadi dan buat pemirsa Wakaf TV juga, ini sekarang ini kalau kita perhatikan banyak kaum muslimin tentunya, terutama dari kalangan milenial itu yang Iya. mencoba untuk berbisnis. Walaupun sekarang banyak godaan-godaan kayak cepat dengan berjudi online. Iya. Ya, itu jangan. Iya. Kalau mau investasi yang benar-benar aja Pak Haji ya. Iya, benar-benar Ya, insya Allah. nanti ya boleh hubungi sahabat akikah buat yang mau investasi, kemudian bisa hubungi sahabat akikah juga untuk yang mau berakikah. Karena kalau saya lihat di brosur ini nih, ini banyak nih tawarannya nih Pak Haji nih. Iya. Apa namanya paket-paketnya. Paketnya Bang. Kalau saya lihat tadi mulai 1.100.000 itu udah bisa akikah ternyata ya. Iya. Kalau saya lihat di sini di Iya, brosurnya itu baru kambingnya ya. itu baru kambingnya doang ya. Iya. Belum sama yang lainnya. Tapi Iya. kan termasuk murah lah Pak Haji lah. Iya, murah ya. Kalau buat saya pribadi murah lah itu. Tapi Iya. mudah-mudahan pemirsa wakaf juga nganggapnya murah ya. Iya, murah. Karena kalau cara-cara konvensional kita datengin apa namanya tukang kambing, kita motong sendiri, itu sendiri kayaknya agak repot ya Pak Haji. Iya. Untuk zaman sekarang memang era digital ya, apalagi era digital kayak gini ya. Nggak usah kambing lah ya. Masakan yang lain pun kita lebih senang datang ke rumah ya, dengan ojek online Betul. ya. Apalagi kambing yang kadang ada yang alergi bau, Iya, iya. kemudian juga jarak kandang dari rumahnya juga jauh gitu. Sekarang kan era digital lebih dipermudah. Mudah, betul. Ya pemotongan bisa live video, video. kemudian bisa foto, Betul. ya kan, live Instagram, Betul. misalkan. Ya itu lebih Lebih mudah lebih sekali. simpel ya, ya. Jadi ada pilihan, Betul. nggak selalu pilihannya harus ke kandang aja gitu. Iya. Mungkin dulu di awal-awal iya bisa kayak gitu dulu saya masih mengalami yang digital belum seperti sekarang ya. Sekarang udah Allah permudah teknologi itu ya, alhamdulillah lebih dipermudah lagi. Insya Allah. Iya. Luar biasa nih. Pak Haji, makasih Pak Haji. Iya, sama-sama. Iya. Atas ilmunya yang sampaikan nih. Mudah-mudahan ini Iya. bisa bermanfaat buat saya dan pemirsa. Ya amin. Semoga bermanfaat. Semoga sahabat akikah semakin istiqomah. Amin. Fokus, Pak Haji. Alhamdulillah. Ya. Doain. Barakallahu fiik ya. Doain saya sama Iya. teman-teman biar istiqomah Iya, juga. semoga. Saya doain Pak Haji juga. Semoga teman-teman BWA Amin. dimanapun berada Allah mudahkan urusannya. Amin, Allah. Karena BWA juga banyak mempermudah urusan Masya Allah. kaum muslimin dan muslimah di seluruh Indonesia. Amin. Ya, mualaf-mualafnya juga banyak. Yang daerah-daerah terpencilnya juga semoga BWA semakin Allah berikan amanah Amin. kepercayaan Amin. menjadi sebuah lembaga yang maju dan profesional. Amin. Baik, sahabat dan pemirsa Wakaf TV, alhamdulillah kita sudah berbincang tadi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita aplikasikan ya Iya. dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi